Kisah-kisah mistis terkait pelet Semar Mesem. Nah, ini menarik. Ini saya punya beberapa kisah ya. Ini mau dimulai yang mana dulu, saya kadang bingung. Oke, ini kisah yang permintaan yang sangat mainstream. Jadi saya punya salah satu klien itu, beliau menggunakan Semar Mesem Tosan Aji. Semar Mesem Tosan Aji itu maharnya lumayan lah, tinggi dibanding semar-semar pada umumnya. Karena Semar Mesem Tosan Aji ini itu semar yang terbilang sangat sulit saya dapatkan. Ini saya dapatnya bukan tarikan gaib, bukan dibuat oleh makhluk gaib, enggak. Ini dibuat oleh manusia, tapi ini dibuat oleh orang zaman dulu kuno. Gitu. Istilahnya semar lawasan, kemudian dimuliakan, diritualkan lagi, ditingkatkan energinya supaya ini bisa menjadi sarana yang bermanfaat, mampu menyalurkan energi, menampung energi, aura dari si pengguna itu. Oke. Nah, ada satu kisah nih. Saya punya klien, orangnya ini punya masalah asmara, ditinggal nikah sama pacarnya. Nah, sampai satu titik dia buntu mencari solusi untuk memelet ini si wanitanya ini supaya mau kabur dan tidak memiliki perasaan cinta kepada suaminya. Oke, saya kerjakan, tapi waktu itu saya nggak berani menjanjikan pasti berhasil membuat dia kabur dengan Anda. Saya khawatirnya nanti malah dia lebih percaya saya, itu malah sesat, bahaya. Oke, lanjut cerita. Waktu itu saya usahakan, saya minta, coba deh ada hal-hal yang kiranya bisa saya ritualkan atau tidak, data-datanya. Saya minta foto, nama, tanggal lahir, segala macam. Oke, diberikan. Kemudian dia bersedia untuk memaharkan sarana Semar Mesem untuk agama dia ke depannya. Oke. Saya ritualkan dengan proses-proses dan data-data yang dia berikan. Alhamdulillah diberikan jalan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Si pasangan ini memutuskan waktu itu lari. Dalam arti lari, dia kembali dengan si klien saya. Nah, sempat ini hidup beberapa waktu di kontrakan atau di kos-kosan ya, kayak gitu. Si keluarganya nyari dong. Si keluarga wanita ini nyari hingga satu titik menggunakan usaha spiritual juga, mencari ke pastilah orang tua pasti curiga, ini kok anaknya tiba-tiba berubah. Datanglah ke seorang tokoh spiritual juga, ketemulah pelakunya, bahwasanya si klien saya inilah yang membuat ketahuan ini ceritanya. Hasil kemudian dicari-cari, ketemu kos-kosannya. Nah, dari kisah ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bolehlah kita ingin mendapatkan pasangan kita kembali secara mainstream, secara ekstrim lah bahasanya. Tapi kita harus menerima konsekuensi yang harus kita dapatkan. Apakah Anda siap menerima konsekuensi seperti itu? Bisa dengan cara yang singkat, tapi perubahan yang terjadi pun pasti akan dicurigai oleh anggota keluarganya. Bisa dengan cara yang halus, tapi apakah Anda siap dengan perlakuan sikap-sikap yang harus Anda lakukan dalam segi usaha lahir untuk meyakinkan dia bahwasanya cinta yang Anda tuangkan kepadanya itu cinta yang murni, bukan cinta yang dibuat-buat. Membuat keluarganya yakin dengan diri Anda, kayak gitu. Makanya semua dalam praktis pasti ada sisi negatifnya, ya. Maka dari itu, dari kisah ini, kalau Anda ingin menggunakan pelet semar melalui proses yang singkat-singkatnya, harus berpikir dengan kisah ini tadi. Pasti nanti ke belakangnya ada sesuatu hal yang harus Anda pertimbangkan. Apakah Anda siap nggak untuk pertimbangan itu?